Salam Rezabel, selamat malam. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dimanapun kalian berada. Sebelumnya saya minta maaf karena sudah sangat lama sekali tidak bikin video YouTube karena saya di awal tahun 2024 ini sibuk skripsian dan alhamdulillah sekarang sudah wisuda dan juga sudah sarjana. Doain teman-teman, semoga nanti saya bisa dapat kerjaan supaya sukses ke depannya. Sukses bukan hanya buat diri saya sendiri tapi juga buat teman-teman sekalian. Baik, hari ini saya ingin bahas bola lagi, terutama karena sesuai dengan YouTube-nya ya Rezabel. Hari ini saya mau bahas pertandingan antara Real Madrid melawan Real Valladolid. Itu kemarin mainnya di hari Minggu tanggal 25 Agustus jam 10 malam. Madrid menang 3-0 lewat gol Valverde, Brahim Diaz dan Endrick Felipe. Yang mau saya komentari dari match ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya, tapi nanti mungkin saya akan banyak lebih ke bahas Mbappe karena mau gimana pun ini pemain yang selalu dapat kritikan, selalu dapat view lah, ibaratnya kayak dia itu selalu disorot lah kan sama fans karena ibaratnya dia ini datang sebagai pemain bintang, pemain yang gendong PSG bertahun-tahun, pemain yang mengantarkan timnas Perancis 2 kali masuk final, sekali juara, sekali runner up, dan ekspektasi fans Madrid itu sangat besar ke Mbappe. Oke, langsung aja kita langsung ke line up. Kemarin itu Ancelotti itu main dengan menurunkan formasi 4-2-3-1. Jadi kiper seperti biasa Courtois, back four-nya 4 defender sejajar yaitu Fran Garcia di kiri, Rudiger sama Militao di back tengah, Carvajal di back kanan. Fran Garcia main menggantikan Mendy yang kena akumulasi kartu ya, karena dia itu kan kemarin Mendy kartu merah lawan Mallorca di Jornada pertama. Lalu di tengah itu Ancelotti mainkan Tchouaméni dan Valverde jadi double pivot karena di tengah itu si Camavinga kan cedera, jadi Modric juga ibaratnya udah tua, jadi nggak bisa dipaksakan main 90 menit. Jadi Ancelotti mainin Valverde dan Tchouaméni sebagai double pivot. Nah, dan yang saya terkejutnya, Ancelotti berani mainkan Arda Güler dari menit awal di awal-awal pertandingan La Liga. Ini bisa dibilang sesuatu yang sangat terkejut lah bagi saya. Cuman ini adalah satu hal yang positif sih bagi Güler karena Güler ini kan musim lalu itu jarang main, sekalinya main dari bench masuk menit 70-an 80-an, tapi statistik dia itu musim lalu cukup lumayan bagus lah, dan diapit oleh Rodrigo Vini dan juga Mbappe sebagai striker utama. Nah, kalau saya bilang sih ya, di babak pertama itu asli Madrid tuh mainnya sangat membosankan. Ini memang pengaruh, gak ada Toni Kroos, gak ada gelandang yang bisa ngatur ritme permainan, gelandang yang bisa switch play. Itu memang di Madrid sekarang itu bisa saya bilang opsinya itu terbatas. Sebenarnya Madrid itu masih punya Ceballos, masih punya Modric, tapi ya mau ngarepin dua pemain ini ya susah gitu kan. Ceballos ibaratnya ya jadi camat, Modric juga udah tua. Jadi sebenarnya menurut saya pribadi ya, pemain yang paling mendekati Kroos tuh mungkin menurut saya tuh Camavinga. Cuma Camavinga itu bukan tipe gelandang yang ibaratnya akurasi passingnya kayak Kroos gitu, yang ibaratnya Kroos itu kan akurasi passingnya di atas 90% ya. Cuman kalau memang Camavinga mau role-nya seperti Kroos, ya salah satu yang harus dia pelajari secepatnya itu adalah banyak memindahkan bola dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri. Ibaratnya dia tuh bisa switch play dan bisa mengatur serangan. Nah, sebenarnya banyak juga fans Madrid yang bilang Valverde juga bisa. Valverde kan
ibaratnya sering belajar dari Kroos, sering main dengan Kroos. Iya benar, cuman masalahnya si Valverde ini box to box sekali gitu, dan midfielder Madrid sekarang itu rata-rata memang box to box semua, dan gelandang bertahan murninya cuma Tchouaméni doang. Dan di babak pertama itu praktis Madrid cuma dapat peluang dari Mbappe sama Gular kalau nggak salah ya. Pokoknya Madrid di babak pertama itu minim peluang sebenarnya. Lebih kebanyakan syuting nggak jelas juga sih, kayak Tchouaméni yang tak kemana syutingannya kan, Rudiger juga. Tapi di babak pertama itu asli bosenin. Dan uniknya di babak kedua, entah apa yang dilakukan Ancelotti di ruang ganti, dia langsung dapat momentum tuh ketika free kick. Saat itu ada Valverde, Rodrigo sama si Guler, dan waktu itu Valverde shoot dan akhirnya gol, menjebol gawang si Valladolid. Nah, tadi saya hampir lupa, gimana peran Vini sama Rodrigo di babak pertama? Kalau menurut saya pribadi ya, si Vini sebenarnya gak terlalu banyak perannya, cuman ya ini pemain ya masih sama lah menurut saya. Dia kayak gocek-gocek, egoisnya masih gak hilang. Cuman ya ini mungkin udah play stylenya si Vini ya. Cuman kalau bagi saya pribadi sih, ini pemain kalau seandainya masih kayak gini-gini aja ya, kalau menurut saya pribadi wajib ada teguran lah dari Ancelotti, karena ibaratnya Madrid kan musim ini sebagai juara bertahan ya. Masa kita sebagai juara bertahan masih bermain dengan style play seperti itu kan, nggak enak dilihat sama tim lain gitu ya. Dan Rodrigo juga mainnya parah kali di babak pertama. Jujur menurut saya Rodrigo sama Vini ini harus sesekali perlu dicadangin nih berdua. Kenapa? Karena lebih lebih enak pula lihat pemain yang baru masuk dan tiba-tiba ngasih kontribusi. Nah, seperti si Brahim sama Endrick tadi yang cetak gol di babak kedua. Nah, kita kembali lagi setelah gol Valverde. Setelah gol Valverde tadi, sebenarnya Valladolid itu udah agak main terbuka, di mana pertahanan mereka tuh sebenarnya udah bisa terekspos. Apa buktinya? Waktu itu Madrid kalau nggak salah setelah gol Valverde dapat dua peluang besar. Pertama Guler shooting di tepi sama kiper Valladolid, terus peluang yang satu lagi yang setelahnya itu baru Mbappe yang umpan dari Vini. Itu menurut saya umpan dari Vini itu mahal sih. Dan kalau ada yang bilang Mbappe beban nggak bisa nyetak gol bla bla bla, ya itu orang yang cuman ngejelekin Mbappe doang. Guys, ingat ya, Mbappe itu mainnya di Liga Petani musim lalu. Sekarang dia main di La Liga. Dia ya Mbappe ya, ini kita langsung ke Mbappe. Mbappe itu baru megang bola doang, dia dijaga sama 3 back. Dia dijaga sama 3 sampai 4 orang mungkin. Jadi dia nggak punya ruang atau keleluasaan supaya dia itu bisa memberikan bola. Dan ketika dia memberikan bola, Vininya kelewatan, bolanya nggak sampai. Jadi itu yang saya rasa membuat Mbappe ini nggak leluasa di match ini kali ini. Jadi ya sial banget sih si Mbappe di lawan Valladolid. Tapi bukan berarti dia nggak ada kontribusi. Menurut saya kontribusinya ada. Dia ciptakan 2 peluang ya, 2 peluang besar. Babak pertama yang umpan dari Rudiger sama yang umpan dari Vini tadi. Terus sebelum dia ditarik keluar ada Madrid counter, sundulan dari Valverde ngasih ke Mbappe run, lari, lalu dia shoot tapi bolanya melebar. Nah, setelah Mbappe keluar diganti Endrick, terus Brahim masuk gantiin Rodrigo, terus Vini masuk digantikan sama Ceballos, Guler keluar digantikan sama Modric. Itu baru berubah tuh permainan Madrid. Bisa dibilang lebih fresh lah karena ada pemain baru kan. Terutama yang di gol kedua itu kan umpannya siapa ya? Si Militao ke Brahim kan. Bisa dibilang itu membuat saya terkejut juga sih, sekelas Militao yang mainnya juga acak-acakan sebenarnya di musim lalu, banyak blundernya. Tapi jujur aja menurut saya pribadi ya, di lawan Valladolid kemarin itu si Militao tuh lumayan bagus loh. Ada momen tuh di mana dia ngegocek 3 pemain Valladolid, dan menurut saya itu suatu hal yang sangat langka sih bagi Eder Militao. Tapi
kalau ini pemain bisa konsisten, ya bukan nggak mungkin dia akan terus berduet sama Rudiger, karena ya kita nggak bisa ngarepin Alaba juga kan, karena dia juga baru pemilihan. Dan umpan si Militao tuh mahal sih menurut saya, itu umpan yang bisa dibilang nggak boleh disia-siakan oleh pemain manapun, dan akhirnya Brahim bisa mencetak gol. Dan setelah Brahim mencetak gol, sebenarnya Madrid itu udah agak melambatkan tempo tuh, karena mereka udah unggul 2-0 menit 88 juga. Jadi ibaratnya mereka nggak ada gairah lagi buat nyetak gol, karena mereka udah yakin aja nih menang kan. Apalagi tambahan waktunya cuma 6 menit tuh nggak salah. Valladolid pun kalau bisa dibilang banyak peluang, ya nggak juga. Tapi mereka ada juga beberapa peluang yang bisa dibilang cukup berbahaya. Ada tuh salah satu peluangnya dari pemain nomor punggung 11, saya lupa itu pemain siapa namanya, tapi itu lumayan berbahaya. Oh, Raul Moro ternyata namanya. Si Raul Moro nih shoot, tapi untungnya aja shootnya melebar. Terus ada pemain nomor 7 Mamadou Sylla, dia udah hampir one on one tuh dengan Courtois, untung tendangannya melebar. Nah, setelah masuk menit-menit akhir, langsunglah Madrid melancarkan counter attack, dan proses counter attack ini nih menurut saya, proses membangun serangannya ini menurut saya unik nih. Pertama, Ceballos kotak-katik bola di agak sebelah di pertahanan Madrid sendiri, terus dia ngasih langsung umpan langsung ke Brahim lari langsung ngeliat Endrick di sebelah kanan, akhirnya kasih ke Endrick agak capping, langsung Endrick shoot menjebol gawang Valladolid dan merubah skor menjadi 3-0. Dan ingat, Endrick melakukan gol tersebut dengan kaki kanan, bukan kaki kiri, karena kaki terkuat si Endrick itu adalah kaki kiri. Dan ini adalah gol debut Endrick di Bernabeu, menjadikan dia pemain asing termuda yang pernah mencetak gol di Real Madrid dalam debut pertamanya. Jadi bisa dibilang ya ini adalah kemenangan yang luar biasa bagi saya. Dan kalau ada yang mempermasalahkan Mbappe, kalau saya pribadi sebagai fans Madrid, saya tidak terlalu memusingkan Mbappe yang belum bisa nyetak gol, Mbappe yang belum bisa kasih assist. Bagi saya, Mbappe bermain di Real Madrid itu aja udah merupakan suatu privilege bagi dia, suatu kehormatan bagi dia. Dan kalau kita berharap dia akan nyetel setiap saat, ya kita harus paham, dia ini datang dari Liga Petani, dia ini datang ke kultur liga di mana Liga Spanyol ini lumayan keras. Jadi saya nggak terlalu memusingkan kalau Mbappe belum nyetak gol. Tapi saya yakin setelah international break di bulan September nanti, minggu depan, setelah La Liga pekan keempat ya kalau nggak salah, karena tengah pekan ini pekan ketiga, Mbappe saya yakin pasti bakal menunjukkan tajinya, karena dia ini kan capek ya, habis musim yang panjang bersama PSG sampai semifinal Liga Champions, terus dia main lagi buat Prancis di Euro. Jadi bagi saya Mbappe ini sebenarnya kelelahan secara fisik, tapi saya yakin ini pemain mentalnya kuat, dia pasti bisa bangkit, dia pasti bisa survive. Dan kita tunggu aja nanti gol debut Mbappe di La Liga, semoga nanti lawan Las Palmas ya. Setelah ini Madrid lawan Las Palmas di La Liga, itu di hari Jumat kalau nggak salah, mainnya jam 2:30 pagi, dan itu semoga Mbappe bisa nyetak gol debut di Real Madrid. Jadi bagi saya Mbappe ya adalah pemain hebat, Mbappe adalah pemain top yang menurut saya akan pecah telur di La Liga musim ini. Dan bagi kalian fans Madrid yang meragukan siapapun itu, bukan hanya Mbappe ya, mau itu Vini, mau itu Rodrigo, mau itu Endrick, mau itu Brahim, mau itu Arda, siapapun lah. Dan kalian harus paham, Madrid musim ini main di 7 kompetisi bos, karena habis musim ini berakhir Madrid langsung main di Piala Dunia antar klub dengan format terbaru. Jadi untuk fans Madrid sabar aja, jangan terlalu dipusingkan kali tentang Mbappe. Intinya dia udah bekerja keras di pertandingan ini melawan Valladolid, dan pasti gol-gol itu akan datang dengan sendirinya ke dia. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bahas. Terima kasih karena sudah menonton video ini, dan jangan lupa kasih kritik dan saran mengenai video ini kedepannya biar saya semangat lagi bikin kontennya. Oke, see you on the next content.